Joffrey. Capek nih main gini. Bener loh main kendangnya loh Mas. Bener emang. Ketukannya bener. Wih, pas banget ya. Gue. Iya. Jadi aus nih minum dulu. Drummer kan bisa main ya. Bisa main. Boleh lah. Main monyet. Yoi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan podcast Soa Panas, persembahan dari KSP Krakatau Sarana Properti, tetap dari studio kita yang luar biasa ini di Cilegon, Banten. Jangan lupa studio Soa Panas di Cilegon, Banten. Ada yang nanya sama saya, studionya di mana sih di Kebayorannya? Bukan Kebayoran, Cilegon, Banten. Ya nggak? Kameramen, Oke, mantap. Nah, seperti biasa teman saya yang tumben hari ini seger banget deh kayaknya. Silakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi saya bersama Haryo Pramu dan juga Bung Aris Darsono di Sofa Panas tentunya. Oke. Dan kali ini kita kedatangan seorang tamu ya. Siapa? Bukan tamu lagi nih. Makhluk halus. Tami. Oh. Makhluk halus. Makhluk Iya. halus. Perempuan halus. Iya. Tapi sebelum kita bicara dengan narasumber, sebelum kita guyon dengan narasumber, sebelum kita heboh pada pertemuan kali ini, saya mau tanya dulu nih, lu mau di dalam atau di luar? Mojok aja, mojok. Monjoknya di mana? Udah ada yang isi tuh. Sampingnya. Hah? Sampingnya. Oh, sedang di samping ya? Ih, gila deh. Kan Babe yang ngejarin. Iya. Kalau ngomong kacamata baru lagi ya? Tadi ketemu di jalan. Joffrey, penyanyi yang lagi top di apa ya? Di Sorosoan. Amin. Keluar dari Sorosoan nggak ada yang tahu juga. Untuk saat ini. Aduh, kadang-kadang lu orangnya kegeeran lu jadi orang, kadang. Tapi bagus bos, daripada minder, mendingan begitu. Siap. Cepet jadi tuh, orang-orang yang agak geer biasanya cepet jadi. Amin. Jadi bener kalau nggak jadi gila gitu aja. Emang harus jadi gila dulu, Be. Oke, langsung ke narasumber. Joffrey, silakan istirahat. Siap. Nanti balik lagi, jangan lupa. Saya mau ke narasumber nih, seorang perempuan, masih muda, cantik, kelihatan berpendidikan. Karena kalau orang makan sekolahan tuh kelihatan lah, ya nggak? Kelihatan. Ya kan, dari wajahnya, dari gayanya, postur, terus dari body language-nya. Ini orang makan sekolahan nih, ya kan? Kalau kita kan makan jalanan. Tuh, lihat tamu kita udah senyum-senyum tuh, ya kan? Beliau ini, ibu muda ini dulunya bergaul atau aktif di bidang entertainment. Oh iya. Penyanyi, punya band, pernah tampil di hard rock segala macam gitu. Really? Tahun berapa? Ya kan? 2005. Hah? 2005. Oh 2005. Iya. Belum lama juga kan? Iya. So 97. Atau Tamrin apa? Iya. Tamrin. Oke. Ya, beberapa kali keren, aja kan? sih ganti home bandnya. Kalau memang lagi, biasanya home band ini kan suka tur-tur kemana gitu. Aku Iya. yang Filipina kan iya biasanya. Filipina, yes, Iya. betul. Oke. Kamu di hari apa mainnya? Aku di hari Rabu. Oh Rabu. Oke, ya. Oke. Lupa Mas, udah berapa puluh Iya, tahun yang iya. lalu ya. Tahu-tahu. Ya. Jadi namanya Mbak Intan, ya kan? Namanya Mbak Intan, S1 komunikasi dari Untirta, Serang ya? Yes. Serang. Local pride. Local pride, oke. Terus pintar bahasa Inggris juga.
Dikit. Tadi gayanya ngobrol sama saya juga sedikit-sedikit ke Inggris-Inggrisan. Wah, oke juga nih gitu. Dikit aja. Kebanyakan makan keju kali di rumahnya. Keju lagi diskon soalnya. Lagi diskon Iya. ya, tuh kan nyaut kan. Nah, lagi diskon. Nah, Mbak Intan ini S1 seniwati juga, ya kan? Tapi jangan lupa seorang entrepreneur. Dulunya hidup di comfort zone, kerja sana kerja sini, makan gaji tiap bulan. Tapi rupanya beliau ini punya pemikiran lain dalam hidup ini, ingin berdikari, ingin mencoba untuk menggali semua sendiri supaya menjadi lebih besar. Kalau saya jadi karyawan aja kan begini-begini aja nih, tapi kalau saya mau sendiri mungkin saya bisa jadi besar, kira-kira gitu. Setiap manusia pasti punya perhitungan itu, ya kan, dengan cara yang beda-beda kan. Ada yang udah ada backup duluan, ada yang kosong-kosong, ada yang separuh-separuh. Nah kebetulan sengaja kita undang ke Soal Panas yang mulai dari kosong-kosong nih, ya kan. Biasa aja dong Mbak, jangan sedih dong. Aduh, asik Emang deh. begini settingannya udah. Oke Mbak Intan, selamat datang di Soal Panas. Ya, thank you. Ya Terima kan? kasih banyak Terima udah kasih. Ini- udah invite aku ke sini gitu. Sebenarnya ini pertama kali ya datang ke podcast. Gitu, baru pertama Iya. kali. Wah, so biar Iya. laki man. Because I am nobody gitu kan. Bukan siapa-siapa tapi Biasanya gitu. dicoba Yang lah ya. somebody itu selalu gitu. Begitu. Kalau yang somebody, saya juga kemana-mana orang, I'm nobody gitu. Saya selalu gitu. Kalau orang udah nyembah, tetapi saya bilang, I'm nothing, man. I'm nothing gitu loh. I'm zero, man. Udah kayak film nih. Joffrey, jangan main handphone aja, dengerin ini pembicara penting. Mbak Intan, Yes. sarjana komunikasi, Betul. Untirta. Sekarang jadi pengusaha Ya. di bidang travel ya. Travel Usahanya. service. Travel service. Yes. Jadi apa aja gitu. Joffrey catat nih, lu kalau mau pulang Catat. kampung nggak usah repot-repot, lo tinggal telepon Mbak Iya. Intan. Tunggu Travel promo. service. Yes. Tour and travel. Tour and travel. Iya. Wah, Semua. ini menarik nih. Ya kan. Kemudian juga dulu punya band sendiri katanya. Saya dengar. Dulu zaman-zaman sekolah, zaman-zaman kuliah. Tapi ini gini nih, ini apa namanya? Mau dulu mau sekarang, tapi ini hidupnya lengkap gitu loh. Ya kan. Ya, Jadi rapor alhamdulillah. kehidupannya, wah banyak poin-poin yang bisa itu loh. Kira-kira Yes. gitu kan. Nah, sengaja saya undang Mbak Intan atau kita siapa undang untuk menjadi inspirasi bagi yang nonton. Semoga menginspirasi. Terutama kaum muda sama remaja yang ada di Cilegon atau Banten atau di Serang. Ya kan? Jangan cuma bisa minta aja sama babe lo sama nyak. Usaha sendiri. Nah, oke, sekarang Mbak Intan mulai cerita. Itu boleh tahu usia berapa sekarang? Saya sekarang di 37. Sudah tidak muda, Bung Ari. Oh, 37 ya. Saya pikir 27 tadi. Iya. Salah. Karena ini benefit punya badan petit seperti ini. Gitu ya? Iya. Ini apa? Apa usia 37 tapi masih kelihatan fit apa olahraga ya? Hidup sehat aja. Hidup sehat, nggak ada olahraga. Makan sehat, hidup sehat, olahraga, tapi not Hobi edik, aja ya nggak olahraga lagi ada edik. waktu ya? Kalau ada waktu olahraga kayak gitu. Banyakin aktivitas aja udah kayak olahraga kan. Tergantung aktivitasnya Enggak juga apa. ya. Iya kan? Udah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Berapa putra-putrinya? Saya punya 2. Semuanya cowok. Dua-duanya cowok. Wah, ini berarti Anda orang bagus. Kenapa? Gini loh. Bung Ari. Ada pameo begini. Kalau anak lo cewek semua, lu dulunya badung banget ya. Lo dihukum lo sama Tuhan lo. Saking badungnya lo dikasih anak cewek semua biar lo mikir katanya. Oh, begitu. Katanya gitu. Ya, oke. Tapi kalau anaknya cowok semua, wah dulu sejarah hidupnya bagus. Katanya Alhamdulillah. gitu. Kenapa Yes. Mbak alisnya nggak coklat warnanya nggak hitam? Biasanya kan hitam. Oh gitu, karena nyamain sama kerudung. Kalau Oh, perempuan gitu. kan suka matching-matchingin Gitu gitu. ya? Sampai alis-alis Mau juga? dialisin? Ya kan, ntar- Jadi nggak usah dialisin, dielasin aja deh. Dialisin, ya. Gitu. Iya kan? Mbak Intan, Yes. iya kan penyanyi, punya band, Dulu terus dulu, ya nggak apa-apa ini rentetan rapor Vokalis. kehidupan nih. Dulu vokalis. Vokalis. Lagu apa aja bisa katanya. Top 40. Top 40. Top 40, semua bisa, dangdut juga oke. Dangdut little bit lah. Little bit tuh.
keluarkan bahasa Inggrisnya. Little bit. Kalau yang itu tuh little apa? little kuaci itu yang itu. Little kuaci. Hamster, bukan. Nah, ini apa? Dulu kan kerja sama orang kan. Iya, karyawan. Karyawan, Dulu karyawan. Setelah kuliah sambil nyanyi, terusnya keluarga kan mikirnya, lo kuliah capek-capek, ngapain nyanyi gitu. Karena mungkin keluarga itu kan mungkin pemikiran orang tua tuh kolot. Lo gua kuliahin, lo harus kerja lah gitu. Ya, pikirannya seperti itu. Akhirnya kerja di perbankan kurang lebih 8 tahun. Pindah lagi ke BUMD, akhirnya capek kerja sama orang, maksudnya capek jadi bawahan mungkin ya, capek jadi bawahan, akhirnya ya udah deh bikin usaha sendiri gitu. Kebetulan ada temen yang ngajakin gitu. Kok sampai punya pikiran mau berdikari itu apakah atas inisiatif sendiri? Atas inisiatif sendiri. Begitu? This is my life, ya kan? Jadi saya yang harus ambil action gitu. Nggak ada Tapi gini loh Mbak Intan, sebelum Anda memutuskan itu dipikir-pikir dulu nggak? Oh pasti, I'm Libra. Libra itu nimbangnya itu lama loh. Oh Libra ya? Iya, Libra itu pertimbangannya saya mau kesini aja, saya nimbangnya udah ribuan kali dulu. Kira-kira benefit apa nih yang saya dapat kalau saya kesini? Justru gitu. kalau nggak kesini rugi. Nih ya makanya, akhirnya kan I choose today itu di Joffrey sini. itu Gitu. gara-gara soal panas dia sekarang. Jangan bilang enggak lu gara-gara soal panas lo. Oh, Ya kan? banyak fans cewek bentar lagi ya. Bukan ini langganannya banyak banget ya. Bener tuh Joffrey. Dulu rambutnya hitam. Hitam layangan lah. Hitam layangan. Hitam kering aja jelas gitu loh. Kebanyakan main layangan sama nenek genteng. Ya kan? Yes. Wah, sekarang di sini setahun lebih. Keren ya dia ya. Lihat aja. Oh, udah berubah ya. Iya, Wah, oke. sepatunya aja manjat, itu. Dulu baru datang, lu pakai baket kemarin. Dia kalau versi cewek itu udah glowing, udah glow up bener. dia. Dia bukan udah glowing lagi dia. Iya, Wah, udah glow ngeri up dia. Dia bukan gitu. glowing lagi dia, udah ngeri. Mbak Glosor. Intan sekarang gini. Yes. Itu tadi Mbak Intan bilang apa your life gitu kan. Jadi ambil satu decision yang kalau menurut saya sangat berani. Kenapa? Di era yang kompetisinya luar biasa. Ya, Waktu zaman betul. saya, zamannya Chef Haryo, kompetisi itu boleh dibilang kita bisa hitung lah, ya kan? Tapi sekarang di eranya Mbak ini, loh, kompetisi itu gila. Dari yang punya modal sampai yang nggak punya modal, semua ingin coba usaha sendiri kan. Iya. Nah itu apa yang ada di benak Mbak Intan sampai, gue coba deh gitu. Ya pertama sudah tidak nyaman dengan status saya sebagai karyawan tentunya. Terus coba-coba akhirnya ya pengen ilmu ya kalau bahasa sini ya, pengen mengasah kemampuan diri sendiri aja kayak gitu. Sedikit banyak dari saya kerja sebagai wartawan, saya pasti punya ilmu dong. Entah itu cara bersosialisasi, entah itu mungkin memang ada ilmu-ilmu pastinya seperti oh ini nih kalau bisnis harus seperti ini. Pasti dong, pasti sedikit banyaknya karyawan itu punya ilmu itu. Tinggal kita tuh berani nggak sih lo implementasikan di luar kantor atau lo berdiri sendiri gitu aja sih. Waktu dulu kerja bidang apa? Perbankan. Terus jumping ke Spesifiknya travel. perbankan tuh. Saya di bisnisnya. Business development. Iya, bukan business development di ini kan Oh, kota banking kecil, business. nggak ada business development, tapi saya di personal banking officer-nya. Oke. Ya, yang cari dana, marketing lah ya, cari marketing dana, lah. cari funding, cari kredit, cari kayak gitu. muterin duit Relationship orang, ya. sama nasabah, kayak gitu. Ya. Oh jadi Cari target intinya. Iya. Begitu. Nah sekarang gini, yang tadinya lingkup komunikasinya itu di dunia perbankan, Yes. tahu-tahu jumping berdikari sebagai pebisnis tour and travel itu siapa yang bawa ke sana gitu? Oh, saya punya temen. Saya punya temen.
sebelum saya berani memutuskan resign dari pekerjaan, saya cari-cari tahu dulu dong, ya kan. Saya juga nggak mau Sembrono lah ya. Sembrono lah, Libra. Iya. Sekali lagi saya Libra gitu kan. Saya nggak mau sembrono. Oke, kalau Sebentar. Yes. Kenapa diulang-ulang Libranya? Iya, karena orang-orang selalu bilang saya susah Emang loh ya apa sih? ngajak lo tuh gitu tuh. Emang Banyak apa sih? pertimbangan. Enggak, apa sih Iya. hebatnya Libra? Setahu gue biasa-biasa aja. Iya, memang Libra. biasa-biasa aja. Enggak, saya bukan bilang saya oke, tapi banyak temen yang bilang lo lama, banyak mikir gitu. Libra ya? Libra gitu. Kalau dibilang bijak nggak mau ya? Nggak mau juga sih, nggak mau Nggak ya? juga. Tapi Belum emang hati-hati kayaknya. ya? Hati-hati ya. Oke, good, Hati-hati, hati-hati. Karena hati-hatinya sebagian orang tuh malah sebel gitu Oh kan. gitu. Iya kan. Tapi suami dukung lu? Suami dukung-dukung aja sih, kan positif. Enggak, maksud saya, udah lu ngapain sih? Udah ada gue yang nyari makan Oh enggak. tiap bulan, Iya, tenang aja lu. Iya, Lu udah di bank aja kerja sana deh. Gitu. Iya, ada argue seperti itu. Cuma saya harus punya value sendiri. Saya harus punya aktualisasi diri sendiri gitu. Waduh, kalau Ibu rumah tangga, saya tidak bilang ibu rumah tangga tidak ada aktualisasi diri. Semua person itu beda-beda ya pemahamannya. Tapi kalau saya harus aktualisasi diri saya harus jalan. Gitu. Berarti suaminya oke nih. Suaminya wise. Ya, Jadi entrepreneurnya di bidang apa sekarang? saya di travel service, saya juga ada punya Ada butik juga ya? butik, nggak butik sih, toko aja, toko baju aja. Butik kan terlalu eksklusif, ini enggak, daily outfit aja. Kayak gitu. Ini kayak gini nih. Udah punya ini tapi masih tetap low profile tapi high profit nih. Jadi travelnya ini dari tahun berapa Ibu? Saya berhenti kerja 2018. 2018. Iya, Nah, betul. ini ada pertanyaan nih. Travel zaman dulu kan memang penyedia jasa tour and travel. Yes. Kalau sekarang fungsi tour and travel sudah digantikan oleh social media. Sosial Artinya media, marketplace, ya kan? dan lain-lain. Yes, Jadi orang betul. pelanggan langsung berhubungan langsung dengan Betul. ya gitulah. Iya. Artinya sekarang fungsi tour and travelnya di mana? Fungsi tour and travelnya makanya saya mengubah pasar saya bukan ke person to person lagi, Oke. tapi ke perusahaan yang mau gathering, ya kan? Nggak mungkin perusahaan dia handle sendiri Oke. dengan masa sebanyak itu, gitu. Jadi orientasi pasar saya berubah, gitu. Mungkin dulu ya individual, gue mau dong ke Bali sendiri berdua. Kalau sekarang kan kalau berlima aja udah bisa Jadi jalan company sendiri. to company ya? Iya, saya company to company, mau swasta ataupun pemerintahan. Tapi ada bener ya. Saya minggu lalu diceritain sedikit. Minggu lalu saya ada seminar ke Cisarua. Diundang, panitianya sudah beresin saya punya akomodasi pakai online. Yes. Saya baru tahu setelah saya di sana loh. Taunya gini, tempatnya, servisnya, segala macamnya, atmosfer yang nggak sesuai dengan apa yang ada di online. Jadi nggak bener juga nih online nih, Iya, begitu. iya kan? Tahu gitu emang paling bener ya lewat tour and travel ya, iya kan? Kita bisa face to face, paling nggak pakai telepon, ini bener bagus tempatnya, ini lebih jelas gitu loh. Kalau jelek bisa ada tempat untuk marah-marah, ya kan? Iya, paling nggak gitu lah. Kita Ya, bisa ngadu, begitu. wah, Mbak gimana sih kasih tempat kayak Iya. gitu kan? Kalau Ini kita beli online, di gua kecewa, e-commerce bos. belum tentu. Kecewa. Udah gitu kalau malam kayak kuburan, gelap di mana-mana. Saya bilang lah, ini siangnya bagus, view-nya kok kayak malam kayak kuburan gini. Kacau juga nih online nih. Udah gitu kamar 4, gue sendirian lagi. Iya kan? Horor dong, horor bener. Sarua lagi. Nah, intermezzo Iya, aja. intermezzo, oke ya, kurang lebih seperti itu. Bung Ari sama Chef Haryo. Haryo. Chef Haryo, yes. Chef, jago masak berarti. Ya. Sekarang masih Saya nggak dulu. bisa masak, nggak bisa masak enak, tapi bisa Ya, masak masak untuk bisa keluarga dong. aja. Ceplok gitu. telur bisa dong. Bisa dong. Bekal anak-anak setiap hari saya yang bikin. Jadi tour and travelnya sekarang mengarah kepada grup-grup Grup-grup, kantor begitu. yes, ya. Oke. Secara Terus, benefit lebih oke. Tapi jangan lupa loh Mbak, bisnis tour and travel tuh banyak saingannya loh. Betul, Nggak usah kemana-mana, dari Cilegon aja udah banyak banget tuh. banyak sekali. Nah, area bisnisnya di mana? Area bisnis. Serang, Cilegon, Tangerang, Provinsi Banten. Banten ya. Provinsi Oke. Banten, Lebak. Nah, potensi pariwisatanya bagaimana, Mbak?
Potensi pariwisatanya kita masih punya Anyer kok, masih gaungnya Masih seksi Anyer. masih seksi, masih Dengan isu tsunami. tsunami satu, terus premanisme atau Masih tetap seksi kok. Kadang-kadang saya dapat tamu dari luar kota, tetap dikasih beberapa pilihan, tetap Anyer. Masih mindsetnya masih oke. masih oke. Masih oke, masih ya? oke gitu. Apa yang kalau dibandingkan dengan daerah lain ya, Cilegon itu apa sih hambatannya? Kalau kita soal kelebihan pasti punya banyak kelebihan ya, alam yang bagus, potensi pariwisata yang bagus, tapi apa hambatannya sih yang harus urgency diperbaiki? Hambatannya mungkin lebih ke promosinya saja ya. Promosi. Promosinya yang kurang. Apa yang gitu. sudah dilakukan pemerintah dan swasta? Kalau pemerintah mungkin nanti dia bekerja sama dengan Diskominfo, mengenalkan, tapi Diskominfo Kota Cilegon udah oke kok. Dia sudah aktif media sosialnya, jadi dia lebih lebih aktif untuk mengenalkan potensi-potensi dari kotanya sendiri. Iya. Gitu yang saya lihat sih. Swasta juga pasti ada sedikit banyak sumbangsihnya, seperti kalau CSR-nya ketika dikeluarkan pasti dia memaintain tempat-tempat wisata yang ada gitu. Infrastrukturnya juga Tapi udah oke. ngomong-ngomong ya, ini kan disinggung soal pariwisata ya, Ya. terutama di Banten nih. Kenapa sih yang dibesar-besarkan hanya Anyer? Perasaan tempat lain banyak yang harus dibangun loh. Ada Baduy, Ada yang udah ada tapi nggak diangkat. nggak gitu di-up. loh. Ya itu mungkin masih PR dari Kota Kok kayaknya Cilegon. pede banget sama Anyer aja gitu loh. Pede ya. Kan nggak bisa juga gitu loh. Betul sih. Orang lama-lama kan akan bosan, akan bilang gini, Banten yuk, paling Anyer doang, nggak ada lagi yang lain, kan nggak mati dong kayak gitu. Padahal ada Tanjung Lesung, Nah. ada Pulau Umang, ada Ujung Kulon, Ada apa Masjid Banten, ada Masjid Banten. iya kan, ada makamnya si apa namanya Sultan Maulana. Iya, Sultan Iya kan? Maulana. Ada Baduy, kita masih tetap Ada seksi Baduy. kok. Baduy masih seksi, masih ramai banget Tapi Baduy. saya udah berkali-kali ketemu dengan orang Cilegon atau orang Serang atau orang Banten, selalu yang pertama kayaknya bangga banget dengan Anyernya gitu loh. Ada apa di Anyer tuh? Ada pantai. Pantai doang. Ada pantai banyak sekarang tuh banyak pilihan. Mau vibes-nya apa nih pantainya? Ada vibes Bali, ada yang ya banyak tema lah sekarang, tematik lah ya Banten. Anyer udah cukup variatif untuk pilihan tempat wisatanya gitu. Kalau dulu kan Di cuma Anyer. pantai biasa. Kalau sekarang tuh banyak sih Dan saya dengar juga hotel makin banyak ya. Hotel makin banyak dan keren-keren. Keren-keren Iya. sekali. Hotel udah keren-keren banget. Setelah tsunami tahun 2019 itu hotel udah keren-keren banget gitu. Oke, terus gimana dengan objek-objek wisata yang sebetulnya gak kalah menarik yang ada di Banten? Kan banyak yang lain. Banyak, ya itu jadi PR kita, PR masyarakat Banten, pemerintah Kota Banten dan semua yang memang terlibat di pemerintahan Kota Berbicara Banten. istilah PR, itu di mana-mana loh Mbak. Betul Coba sih. lihat. Di seluruh Diplomatis Indonesia aja. tuh. Iya, kan kayaknya saya bukan orang kalau- dinas. Iya kan, di seluruh Indonesia loh. Betul. Saya ketemu orang Palembang, saya ketemu Surabaya, benernya. Ya, itu PR kita, itu PR kita. Buset, ini 2023 PR banyak amat ya, nggak kelar-kelar nih. Iya betul. Ya mungkin kalau secara personal, mungkin kalau secara personal sih masyarakatnya mungkin lebih banget gitu ya dia postingnya itu tentang wisata daerahnya sendiri. Kadang-kadang kan orang kita nih bangga banget dia posting pasti Bali, pasti Bangkok, pasti mana ya kan. Tapi kadang-kadang nggak mau tuh posting ketika dia berada di tempat wisata di daerahnya sendiri. Itu mungkin ya PR secara personalnya. Berarti kita harus menumbuhkan rasa bangga dulu, pride dulu gitu loh sama daerahnya. Kalau pride-nya sudah terbentuk, ya dia kan secara gestur, secara sikap dan actionnya itu udah kalau ibarat kata lo Banten banget ya gitu. Jadi meskipun temen dia ada di worldwide di seluruh dunia, dia kan tahu gitu. Ya, tapi emang orang Indonesia tuh aneh ya. Aneh. Saya pernah nih ada cerita sedikit nih, Mbak. Ini menyangkut pariwisata nih, menyangkut juga tour and travel, business tour and travel.
Terus saat saya masih kerja di kementerian itu, Kementerian Pariwisata lagi. Oh, keren. Pernah jadi staf ahli ya, belaga aja ya staf ahli lah. Ya kan? Setiap bulan saya dikirim ke daerah untuk kasih apa namanya wawasan lah sama apa namanya ngangkat sport and tourism. Sport and tourism. Gitu. Ngangkat. Oke. Terus saat saya di daerah nih, jangan sebut daerah yang nggak enak nih. Saya datang ke sana, saya bilang sama kanwilnya di sana, saya diutus oleh menteri, tolong ibu-ibu siapkan daerah, jangan sampai tamu-tamu dari Asian Games ini mau datang, nggak lihat apa-apa, apa yang dilihat di sini kan nggak tiap hari bertanding, ada yang istirahat, ada yang latihan, ada yang pengen jalan-jalan. Terus apa yang udah disiapkan sama daerah ibu untuk bisa jadi kebanggaan buat Indonesia, khususnya buat daerahnya ibu. Oh, saya sudah siapkan 10 destinasi. Gua bilang gila nih orang nih. Bu, ibu jangan salah bu, ibu takabur. Nggak usah 10 deh, 3 aja tapi keren gitu loh. Lebay banget ya. 10 aja 10 aja nguber gimana ke 10. Ini 3 aja nggak kelar-kelar gitu loh. Saya bilang, bu, dari 10 ini, saya minta 3 yang paling top apa di sini. Ada 1 ini, 2 ini, 3 ini. Bingung saya. Yang ibu kasih ke saya ini kalau saya lapor ke menteri saya dimarahin nih. Ya kan? Barang mati semua ibu kasih ke saya nih. Ibu mau ngapain? Apa sih produknya mas? Hah? Produknya apa? Kalau gue sebut pasti tahu nih yang nonton. Ya nggak apa-apa. Jangan. Saya nyinggung perasaan orang banyak ntar. Ya kan? Termasuk pengusaha-pengusaha tour and travel di sana yang ngerasa udah wah begitu. Ya Pak, 10 destinasi, 10 destinasi. Ah, ini pengusaha. Akan ada asosiasinya tuh. Itu kumpul asosiasinya tour and travel. Pede banget gitu loh. 10, saya aduh gila, gede amat 10. Pokoknya Pak Hari kesini dari pusat bawa dana aja, bawa anggaran. Justru nggak kayak gitu, dibalik berpikirnya. Anda ciptakan dong apa yang layak jual di sini. Yang dijual itu lagi, yang orang Indonesia udah bosen. Kejadiannya sama kayak Banten. Anyar lagi. Saya bilang, buset deh. Ini orang-orang asing kemarin dari sekian banyak negara, kalau datang ke sini, dikasih lihat itu dibingung nih. Dia bilang, orang Indonesia udah gila kali nih. Masa ginian gue dikasih lihat gitu. Negara gue lagi bagus-bagus nih gitu loh. Ya kan? Ini contoh aja bu. Aneh gitu dan apa kok bisa 10 destinasi 3 aja udah cukup lah. Tapi kan paten gitu. Betul. Ya kan? Kayak misalnya nih Yogyakarta, saya bilang sama Kanjeng Sultan, udah Kanjeng, Borobudur itu jadian yang paten udah. Jangan kemana-mana. Ya bener juga ya Mas Ari. Iyalah, kita ini kadang-kadang suka mau ini. Nah, ini Borobudur yang ada aja nih, patenin nih, keren dulu. Bersihin, dibagusin, dibikin representatif. Kayak gitu-gitu malah Sultan malah wah, oke setuju. Nggak mau nama-nama destinasinya udah. Sampai akhirnya dibikin apa namanya Borobudur Marathon tuh. Yes. Mengawinkan sport and tourism. Nah, maksud saya harusnya di Banten juga kayak gitu. Yes. Mungkin bisa diprakarsai oleh Mbak Intan nantinya. Ya. Sesuai dengan namanya Intan kan. Asik. Asik. Deh. Jadi aus gue minum lagi deh. Iya begitu. Gimana Mbak? Ada nggak pikiran-pikiran? Ini sekarang lagi musim nih, lagi tren nih sport and tourism nih. Bukan sport and, tapi sport tourism udah. Kita juga ada Banten ya, tapi bukan saya yang handle, tapi di Banten itu ada festival Tanjung Lesung. Ya, Festival Tanjung Lesung pernah dengar ya. Nah itu memang diawalinya selalu dengan sport, entah itu jalan kaki santai atau bersepeda bersama ya, tapi memang dia combine antara sport dan tourism kayak gitu. Itu Festival Tanjung Lesung itu kalau saya nggak salah itu annual ya, acara tahunan. Gitu. Kayaknya Mbak Intan harus sudah mulai start deh. Gitu ya? Bukannya apa-apa, harus sudah mulai start memikirkan konsep sport tourism dikawinkan gitu loh. Soalnya saya ngomong sama Pak Wali juga belum ketemu nih konsep nih.
Masih aduh gimana ya Mas, kok gimana yang pejabatnya lu kok kayak gitu kan. Jangan marah Pak Wali, biasa-biasa aja, dia kan ngobrol, oke? Nah. Ya Pak Wali jangan marah. Gitu loh. Yes. Saya tuh maunya gini loh Mbak, pintu gerbang Indonesia tuh salah satunya adalah Cilegon Banten, pintu Iya. gerbang. Mudah-mudahan. Ini kan terkenal di Indonesia kan terkenal, oh Banten tuh Cilegon, oh industri gitu. Tapi gimana kota industri tapi juga jadi objek turisme gitu. Kan keren tuh. Mau ketemu artis atau seniman di sini, mau ketemu olahraga di sini, mau ketemu budayawan di sini, Yes. ngumpul lah di sini. Cuma memang satu pemanfaatan tempat yang begini luar biasa memang belum optimal. Belum optimal ya? Iya, Kenapa tuh Mbak? belum optimal. Ono apa gitu? Sebenarnya pemerintah itu, ini saya nggak bicara tentang Cilegon ya, bukan bicara tentang Cilegon aja, tentang Banten lah ya. Banten lah ya. Salah satu contohnya kita ada namanya Batik Banten, ya kan, Batik Banten. Nah, memang pengrajin Banten itu selalu disupport gitu kan untuk pelatihan dan lain-lain. Tapi sekejap aja, sekali aja, harusnya itu apa ya, di-maintain gitu loh. Harus rutin lah. Harus rutin. Mungkin kalau rutin dia akan berkembang secara besar Dan gitu. akan bergerak juga Dan kan? akan bergerak juga. Jadi ketika ada acara baru besar, acara nggak ada, Iya. Bukan itu Tidur. tipikalnya bangsa kita. ya Keceplosan gue. nggak ikutan. Nggak ikutan. Salah ngomong nih. Iya. Aduh, pulang bahaya nih. Begitu. Gitu loh, Mbak. Iya, nanti mungkin akan saya sounding Nah, sama sebagai teman-teman. pengusaha travel service ya. Kendalanya apa sih di Indonesia? Saya nggak bicara Banten ya, di Indonesia misalnya perizinan atau apa. Yang jadi kendala apa sih gitu? Nggak ada. Kayaknya kalau saya ketemu orang-orang asosiasi travel tuh kayaknya pada ngeluh aja, bingung saya. Pada ngeluh ya? Saya nggak ngeluh. Enggak, ngeluhnya gini. Saya yakin Mbak tahu. Percuma Pak Ari ada asosiasi. Kenapa? Nggak saling mendukung, cara duit masing-masing gitu. Betul. Iya. Betul. Tolong jelasin dong maksudnya apa sih? Saya bukannya nggak ngerti, cuma kadang-kadang bingung saya. Mungkin di asosiasinya belum terstruktur gitu loh, Mas Bung Ari. Harusnya guyub ya, namanya asosiasi kan paguyuban, tapi kadang-kadang saling menikung gitu loh masalah Tapi emang kalau soal ginian susah ya. Iya susah ya, itu Iya udah nggak? Bos, kalau soal ginian ngeri deh. netur ya udah. Tuh lihat yang duduk tuh. Kalau udah soal ginian dia tinggal di ruangan langsung ke bawah. Nggak ada saudaranya, nggak ada adiknya, nggak ada kakaknya. Bener loh Mbak Intan. Iya, Ini betul. Gini loh Mbak, saya juga nggak ngerti. Padahal sama-sama asosiasi, sama-sama pengusaha travel. Tapi begitu ada tamu dari luar, yang punya travel juga nggak ngasih ke travelnya. Dia kerjain sendiri. Iya. Sampai pegawainya, Pak, kok nggak dikasih ke kantor? Oh, saudara gue yang ketemu. Gila juga kan kayak gitu. Iya, ya banyak seperti itu. Ya itu kan kata Bung Ari tadi, kalau orang udah ketemu duit, susah kan? Gitu. Capek deh. Iya kan? Saya sih enggak Pernah nggak ngalamin itu, Mbak? pernah. Kalau saya pribadi enggak, tapi kalau teman-teman mungkin teman-teman cerita ada aja. Ada aja ya? Ada aja. Iya bingung saya. Dari mulai airport, hotel semua, bosnya yang nanganin. Pegawainya nanya, itu saudara saya dari Belanda, biar aja urusan saya deh. Ya, lu ngapain punya perusahaan travel lu kalau dimakan sendiri? Kan yang boten-boten aja Yang nih. boten-boten aja udah Banten banget nih. Iya, saya itu boten bahasa Jawa juga, Bu. Oh, boten bahasa Jawa juga ya. Apa namanya? Cilegon juga Jawa. Kalau Banten kan agak gimana gitu bahasanya. Ya. Jawa-Jawa yang Actionnya berbeda, slangnya beda ya. slangnya beda. Iya kan? Duduk baik, kayak gitu tuh. Itu yang lagi main. Itu. Mbak Intan, Yes. dulu jadi penyanyi berapa lama sih?
Dari kuliah aja ya. Jadi sebenarnya kalau nyanyi itu memang hobi dari kecil. Dulu itu suka ikut lomba-lomba. Mana nih? Oh, Dulu ikut. kirain mau pulang deh. Ada gue pulang. Dulu ikut lomba-lomba lah. Oh, pernah ikut lomba-lomba? Ya, kalau di sini itu ada lomba antar SD, tingkat SD, tingkat Ada nggak yang SMP. komentar? Intan, nyanyi terus loh, kamu punya bakat gitu. Oh banyak. Nah, bisa nggak tes? Joffrey, tes dulu dong. Enggak biasa, udah lama nih, udah karatan. Enggak, seadanya aja. Udah karatan nih pita lagu suara. apa? Tinggal order aja. Tolong iringin dulu sebentar, satu lagu. Nah, mau satu nggak usah sampai habis. Intronya aja kayak apanya saya nggak tahu deh. Yang paling hafal aja deh. Oh ini aja. Andaikan kau datang kembali. Boleh, boleh. Oh, andai kan kau datang kembali gitu. Iya, lihat Bung Ari kan jadi pengen nyanyi itu. Is. Potong berarti ya. Singin dapat kan? Refnya aja. Ketinggian nggak? Coba sih. Itu lagunya siapa ya? Ruth. Oh. Gus Plus. Gus Banyak Plus. yang cover. Lo, Keren. iya lo dulu yang main Gus Plus ya. Dulu Gus Plus ya. Sekarang jadi Kusmi. Kusut tuh. Kurang rendah. Dikit lagi. Oke. Ayo kita dengarkan salah satu penyanyi dari Serang yang sampai hari ini belum dipanggil ikut Indonesian Idol. Enggak masuk-masuk. Mbak Intan, monggo. Iya. Ah. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Ngeri suaranya nih. Gila suaranya Ajaklah nih. jalan yang ku temui untuk kita kembali lagi. Waduh, sekali-sekali mesti duet nih. Ini udah karatan suaranya, udah nggak dipakai-pakai. Duet. Aduh, bisa Joffrey pulang. Oh, jangan bos, lu pantas nyanyi katanya. Gitu kan? Iya nggak? Iya, Memang keren itu dia. suaranya. Enggak, biasa aja. Itu punya band juga dulu. Dulu ya punya band Top 40. Oh. Dulu saya Punya band sendiri. Punya band sendiri bareng teman-teman, Apa namanya? Namanya Goodzy. Halo Goodzy. Oh gitu. Masih ada sih teman-teman mah, cuma saya Masih udah ada bandnya? Masih ada, tapi udah nggak aktif. Udah pada tua-tua Udah juga? pada tua-tua juga gitu. Padahal lagi musim sekarang nostalgia Iya, loh. mungkin. Ngumpul-ngumpul lagi. Iya. Ngumpul-ngumpul lagi dong, Mbak. Iya, mungkin. Siapa tahu ntar saya bisa ngomong di sini kan. Ya boleh. Iya bisa mainin di sini. Iya dong ya Joffrey ya. Maksudnya lo jangan gitu juga, jangan lo terus dong. Nanti bagi-bagi rezeki dikit dong. Langsung dia, gue gak mau ikut lagi soal panas. Bener Mbak. Sekarang lagi musim nostalgia, Musim ya? nostalgia. Alumni 3, Iya. alumni ini, alumni pada main band. Reunion ya judulnya ya. Iya, apa kayak bikin kalau mau saya bilang nanti sama jalan manajernya. Ini sebentar lagi selesai nih rooftopnya nih. Sama apa namanya coffee shopnya yang di hotelnya tuh lagi di rehab. Bentar lagi bagus kelar. Itu kan Ada bisa. gebrakan baru lagi nih Iya ya. kan? Isu-isuan. Seenggaknya gini loh. Cilegon punya banyak talenta gitu, Betul. di segala hal. Banyak sih, banyak banget. Banten lah, jangan Cilegon Banten gitu. Banyak lah, banyak. Banyak yang keren-keren. Nah, sekarang Regenerasi, Bung Ari regenerasi. Iya, sebagai S1 komunikasi, sebagai pengusaha, punya toko pakaian lah, jangan bilang butik ya, punya toko pakaian, dulu punya latar belakang sebagai seniwati, yaitu seorang singer, punya band juga, pernah tampil di Hard Rock. Saya dengar lu tampilnya, maaf nih, agak-agak wah lu tampilnya. Oh, iya. Itu di mana tuh? Kok maksudnya agak wah tuh gimana ya? Ya anak band pada umumnya, tapi Gitu. zaman dulu ya beda ya, memang vibes-nya tuh beda kalau zaman dulu ya.
chef ya. Kalau zaman sekarang tuh kalau tampil tuh pakai kaos juga udah oke ya. Kalau dulu tuh Oh, dulu memang dandan ya? Kalau dulu dandan memang kita tuh performer itu bukan hanya suara ya. Kalau dulu itu beneran outfit. Head to toe itu memang harus diperhatikan. Kalau sekarang kalau saya lihat nih, kalau saya ke kafe-kafe, bahkan kafe-kafe yang ya middle up aja, santai aja gitu kan, pakai kaos, pakai jaket, mungkin udah biasa aja. Beda zaman ya? Beda zaman. Kalau dulu ya begitulah. Dulu dandan ya? Dulu Orang dandan. yang datang nontonnya dandan. Iya, kalau dulu dandan Apalagi yang banget. main dulu ini Iya. kerah jasnya sampai ini pakai jas apa kerah belum kelar pakai nih. Iya kan saya ingat zaman saya muda juga dulu begitu. Kita yang datangnya dandan apalagi yang perform kan. Tapi ngomong-ngomong kok main kendangnya bener Mas, dulu drummer ya? Dulu saya di Besit Agung itu berapa lama ya? Aku perhatiin lah. Bedung. Tungdung. Nggak meleset itu. Enggak meleset emang. Iya. Ya dulu ada pengalaman juga sih di Al-Azhar berapa lama gitu. Kira-kira gitu. Lu jangan nama-nama cerita lu. Mbak Intan, Yes. bagaimana tanggapan Mbak Intan tentang wanita Banten, sosok wanita Banten pada saat ini? Apa yang harus Ini kan Banten ada Serang, Serang, Ada Cilegon, Pandeglang, Lebak, ada Cilegon, ada Lebak, ada apa lagi? Tangerang. Nah katanya itu masing-masing daerah punya karakter beda. Betul. Bisa nggak diceritain sedikit? Karakter Apa yang paling mencolok gitu? yang paling mencolok. Kalau Serang itu sebenarnya semua di Banten udah wanitanya udah pada independen ya. Semua itu udah bisa punya potensi apa. Udah beberapa itu udah ada yang menggali potensi, bahkan mereka itu udah searching atau apa ya, digging potensinya itu udah oke sih sebenarnya. Cuma ya itu tadi, karena mungkin kalau perempuan seperti saya kalau sudah menikah rata-rata udah stay at home gitu, Padahal dari rumah juga sebenarnya masih bisa berkarya. Apalagi sekarang zamannya WFH kan, bisa berkarya dari rumah tuh bisa banget. Zamannya media sosial, zamannya internet. Cuma ada beberapa orang ya udahlah gitu loh, terima nasib, itu kan banyak yang Gitu kayak ya? gitu. Kodrat ya udahlah gitu. Ya udahlah gitu. Masa kayak gitu sih? Iya. Circle aku ya, nggak semuanya gitu. Itu di Serang? Serang, Cilegon, beberapa gitu. Ya udahlah gitu. Yang ada nggak yang Tapi daerah? ada yang kayak aku banyak juga kok. Banyak Terutama banget. yang muda-muda kan? Independent woman banyak banget yang memang entrepreneurnya jauh lebih dari aku tuh banyak Iya, maksud sekali. saya pasti ada pemberontakan dong. Pemberontakan dari kaum muda ya nggak bisa juga nih kalau perempuan Banten kayak begitu terus gitu. Harus tampil lah gitu. Nah, kalau dari sisi industri sebagai objek pariwisata nih, terus terang saya juga orang pariwisata, Oh, iya. tapi saya belum pernah lihat contoh seperti apa sih pariwisata industri itu, dan bagaimana apakah Cilegon ini punya potensi ke sana? Soalnya dari dulu nih saya mendengar nih istilah pariwisata industri, tapi seperti apa sih sebagai seorang pengusaha Ini contoh lebih memperjelas ini nih apa yang Chef Ferry bilang. Saya pernah datang ke suatu daerah, ini daerah top di Indonesia. Saya sebut aja di Bali deh, ya kan? Bali itu kan top. Satu saat saya ke sana, ketemu dengan teman-teman yang punya hotel. Ri, ada lo sini, gue mau ngomong. Lo kan di pariwisata, pikirin kita dong. Hah? Maksudnya apa nih? Yang bener aja. 4 hari gue udah habis tamu gue kan. Maksud lo apa? Ya masa 4 hari sih? Yang bener masa orang tinggal di Bali 4 hari? Kejadian katanya. Wah, ini ada yang nggak beres di sini nih. Lo ini deh, koreksi diri lah. Kenapa kok cuma 4 hari stay di Bali? Ini aneh nih. Ada keanehan nih sekarang Bali gitu. Saya pernah ngomong itu sama mereka. Jadi punya Preksa, saya dapat ada buku nih, buku World Tourism tuh. Saya kasih nih,
pengalaman saya di Spanyol nih, saya kasih lihat. Mereka datang di 14 hotel untuk stay 2 minggu. Wow. 2 minggu kan mahal banget. Tapi begitu saya lihat, mereka punya itinerary-nya tuh, kemudian ngapain aja, itu gila. Mereka datang tuh, baru 2 hari udah lihat Matador. Besoknya mau pulang, MotoGP langsung. Ya kan? 3 hari kemudian, Real Madrid, Barcelona. Terus diikat terus. Oleh event. Oleh event. Dan kompak. Event. Dan itu memang disiapkan dari awal oleh asosiasi tour and travel sama pemerintah, itu disiapkan tuh supaya ini orang datang ke Spanyol stay 2 minggu gitu. Saya jelasin itu ke orang-orang Bali. Waduh, gue nggak bisa kerja sendirian nih, mesti rame-rame nih katanya. Harus sinergis ya. Nah, bedanya apa? Bali nggak sinergi? Nggak ngerti. Pernah ada satu masa, belum lama loh, 2 tahun lalu dah, teman-teman yang punya hotel begitu. Gila, dia di Bali 4 hari, gue pusing nih katanya. Yang bener aja katanya. Saya nggak bisa ngomong. Saya bilang, lo koreksi deh, ada apa nih? Saya bilang. Kayak gitu. Entah servisnya yang menurun, entah apanya, lo coba lah bikin raport dulu deh. Iya. Tapi kalau saya lihat Bali kemarin ya memang turisnya sekarang sudah sangat sama seperti orang Bali. Mereka tidak lagi di hotel, mereka kos. Mereka melokal ya. Mereka penghasilannya dolar, belanjanya rupiah, murah banget. Udah rusak lah pariwisatanya. Gitu ya? Jadi ya kemana saya 2 minggu di Bali, saya ngelihatnya itu sih sebenarnya. Jadi turis Bali sekarang ini sudah turis berpenghasilan dolar tapi hidup dengan rupiah gitu. Dan tinggal di rumah penduduk itu kan? Tinggal di rumah penduduk. Ya. Dan tidak ada regulasi untuk itu. Backpacker itu ya? Ya, backpacker itu sekarang sudah jadi worldwide movement. Sudah jadi apa? Iya, karena di Lombok juga udah begitu. Sudah mulai. Di Lombok tuh begitu. Jadi Berarti waktu harus ada regulasi dari pemerintahnya ya. Nah, harus itu ada saya rasa harus ada regulasi. harus ada peraturan keturisan di Peraturan Indonesia. keturisan, Iya, gitu. begitu. Proteksi ekonomi juga. Proteksi dan ekonomi. saya juga nggak betul. tahu loh Mbak, regulasi itu apa aja sih yang sekarang ada. Kok bisa begitu gitu loh. Iya. Ya kan? Aduh, salah lagi gua ngomong nih. Aku nggak ikutan. Soalnya menterinya junior gue nih, jadi gak enak gue nih. Bener lagi gue ngomong gitu. Gak bener lagi gue ngomong nih. Iya. Gitu Mbak Intan. Iya, mungkin nanti aku Nggak, coba. ini pertemuan Mbak Intan sama kita ini kayaknya bikin pusing Mbak Intan nih. Dia Gue banyak PR ya balik dari sini ya gue sama gitu keluar temen-temen. langsung, gue salah datang nih katanya. Kok jadi gue yang dihajar terus nih katanya. Gitu loh. Gue kayak pemerintah gitu, lo salah gitu ya. Padahal enggak Ini kan. pemerintah swasta. Pemerintah swasta, oke. Kita kan mau dengar dari pihak swasta bagaimana. Ya, seperti Kenapa sih itu. gak kayak Amerika gitu, urusan pariwisata, urusan sport, udah swasta. Gua gak ikut campur, regulasi aja. Tapi ada tax holiday sih di sana, di sini nggak ada. Di sini ya. nggak ada. Ya, begitulah. Amerika tax holiday bos. Iya. Lo mati-matian di tourism, lo mati-matian di sport, oke. We'll give you special condition. Ya nggak? Kenapa? Sampai jebol. Wah, udah nggak bener juga. Di sini banyak yang aneh kalau sebelum mulai sore itu, Oh ya, udah mulai ya. kayak tukang parkir. Mulai Lo, udah Bet. turun. Kayak tukang parkir, Pak. Oh ya, tukang parkir. Iya kan, kalau kita datang ke mall kemana, kita datang nggak ada orang gitu. Begitu kita keluar, terus, kaget ya? Kaget. Nah itu dia. Nah, Betul. gitu. Iya. Mbak Intan, ada pesan-pesan buat generasi muda atau remaja di Banten. Jadilah seorang Intan dan jadilah Intan-Intan yang lain. Gitu. Ya, Berani ya. muncul gitu loh. Pesannya? Pesannya cuma 3P aja sih. Aduh, apa nih? Iya. Pray, patient, and persistent. Udah itu aja. Pray kita selalu berdoa ya kan. Patient ya harus sabar kalau misalnya ada rintangan. Tapi yang susah itu persistennya, tekunnya itu yang susah. Gitu. Jadi
ya harus tiga-tiganya tuh harus terus di. Saya dari kecil udah tahu tuh persis. Yang bawain The Platters kalau nggak salah. Oh iya. Itu band. Oh yes. Da 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 da. Itu kan lagunya. Wih. Coba Iya. main tipung lagi. Hah? Main tipung lagi. Jaga beat Om. Bisa aja lu. Apa lagi Mbak sampein? Ya itu aja buat. Nah ini. Yes. Toko pakaian. Iya. Kaget ah. Toko pakaian. Emang harus dikagetin. Iya. Udah mulai turun, kagetin dulu nih. Toko pakaian. Toko pakaian. Tadi kan apa istilahnya? Daily outfit. Daily outfit. Iya, daily Nah, outfit. itu banyak yang nggak ngerti daily outfit itu apa. Iya, baju-baju kayak gini ya kan buat hari-hari aja, nggak ada bukan segmented, bukan. Nggak ada yang Iya, something nggak ada yang gimana gitu. gimana nggak. Special gitu ya. Daily outfit aja buat cewek-cewek. Jadi kayak t-shirt ada juga. Ada t-shirt, ada Mahal? jeans, ada enggak. Di Serang kalau mahal di Serang Khusus Hilton cewek ya? kalau mahal nggak laku. Gitu. Karena saya kan daily, bukan segmen yang harus ini baju pesta, baju muslimah enggak. Gitu, Katanya harus orang murah. gini, kalau mahal bisa orang bingung sekarang. Ya, Kita katanya. saingannya sama Shopee. Susah. Iya, benar. Shopee udah murah banget. Itu Mbak Sophie emang kurang ajar ya Mbak emang Sophie. ngerusak tuh. Merusak Sophie pasar. tuh. Kacau tuh Mbak Sophie ya. Iya. Mbak Gitu. Sophie, terus Mas siapa lagi tuh? Mas Toko ya kan. Itu Iya, rusak begitu. banget tuh. Sebel benar gue. Iya bener. Iya kan? Iya. Satu, orang jadi malas juga. Orang jadi malas keluar. Di rumah aja tak tok. Ada Apa nih? kekurangan Bayar kelebihan. tempat apa transfer? Ayolah, gue berani COD. dia nih. COD. Aduh. Ya kan begitu datang barangnya salah, lemes nggak? Lemes ya, benar. Iya kan, Mbak? Betul. Tapi Mbak melayani juga itu ya, mau nggak mau ya ngikut juga ya. Iya harus ngikut dong. Kita kan harus dinamis ngikutin pasar. Nggak bisa Boleh nggak saya tahu? berubah. Tokonya Mbak tuh segmennya kemana? ke anak muda sampai seusia saya aja. Gitu. Ke umur 40-an, 30-an gitu ya. 20, 30, 40 gitu. Jalan tuh. Alhamdulillah jalan. Oke. Jalan. Ya kalau jalan Tapi oke. memang perempuan tuh ini ya. perempuan Konsumtif. tuh konsumtif ya. Betul sekali. Nah, kalau untuk remaja perempuan 15 sampai 30 itu makanannya apa sih, Mbak? Makanannya apa? Maksudnya? Aku mau membidik pasar perempuan nih. Oh, Tahu makanan. Makanan. Eh, Apa sih jajan yang disukain gitu? 15-30 dengan pendapatan rata-rata. yang pedes-pedes. pedes-pedes. Betul, yang Oke. spicy. Spicy. Karena apa? Perempuan itu kan rentan sama stres, ya kan? Oke. Nah, capsaicin itu menurunkan stres. Capsaicin itu adanya di cabe, di yang pedes-pedes. Capsaicin ya, Iya, tahu. jadi hormonnya itu hormon capsaicin, hormon senengnya itu keluar ketika kita konsumsi si capsaicin itu. Oh, oke. Makanya kan viral banget tuh seblak yang pedas. Iya. Ya karena memang buat perempuan emang enak banget gitu. Oke. Jadi gitu ya, terapinya itu? Lagi hormon marah-marahnya lagi naik ketika makan yang pedas. Bahagia. Bahagia aja gitu. Jadi Oh, gitu ya? low key lagi. Nah kalau yang hidupnya Gitu. udah pedas gimana? Ya tambah pedas. Derita Susah lu loh. ya itu Hidupnya namanya. pohon-pohon cabai dimakan tuh langsung. Iya. Semuanya tanggung dah. Udah pedas hidup gua kan. Yang pedes-pedes ya. Begitu. Tapi Iya. sekarang lagi mulai-mulai hidup sehat ya. Udah tren-tren hidup sehat kayak cold pressed juice itu udah mulai familiar nih di sini. Oh, itu benar, Ya, itu cold benar, pressed juice kalau dulu kan kita di sana kan ada reju, tet itu kan mahal. Nah di sini udah mulai tuh orang-orang udah kenal cold pressed juice. Ya pada akhirnya teredukasi lah untuk healthy food Iya, healthy food udah mulai Ya, contohnya terekod. kayak di dekat restoran Anda dulu tuh. Iya. Ya kan jam 10-11 tutup. Hanya satu tempat yang 24 jam. Jus. Jus ya. Iya. 24 jam loh. Gila bener. Itu mobil. Cuman makan jus doang, minum jus aja. Iya. Sama yogurt tuh. Iya, kalau jus itu kan kayak kita makan tapi minum gitu loh. Iya, Jadi iya. dapat double-nya. Ada dagingnya, ada Iya. buah daging. Itu Iya, dasar ini ya, dia marah mah ya, tapi dasar cewek juga sih. Kenapa? Minum jus, gue pikir berisik juga. Karena suka yang pedes. Susi juga nih, aduh. Lawan jenis berat deh. Padahal udah minum jus loh, masih rame juga, bingung gue. Iya, ya. Harusnya lebih adem ya. Tapi Iya kita kan? 80% makan pedes sih. Gitu ya. Iya.
Pedes. Jadi Mbak penggemar pedas juga ya? Saya pedes. Sehat ya? Alhamdulillah pedes, tapi harus balance dengan makanan yang sehat lainnya gitu. Dikombain aja lah. Oke. Sehat terus juga nggak asik kan? Benar juga. Iya. Gitu. Benar juga. Chef, ada yang mau tanya lagi? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada, bingung loh. Pengen makan sate bebek. Hah? Oh ya enak. Pengen makan Cibeber. sate bebek. Di mana? Karena di sini ada jagoan sate bebek. Pasti tahu nih. Tahu Cibeber. Cibeber kan? Cibeber. Sudah 50 The tahun best. umurnya. Iya, Sate the bebek. best. The best banget. Cibeber. The best banget itu enak. Sate bebek Cibeber sudah 50 tahun usianya. Iya, you should try. Gitu Try, ya. man. We try, Kalau man. yang Bandeng apa? Sate bandeng. Pecak Bandeng. Pecak bandeng ada, sate bandeng ada. Pecak Bandeng emang yang top yang di sana ya? Yang deket tol itu ya? Iya. Nggak ada lagi ya? Ada sih sebenarnya banyak gitu. Orang di Serang juga enak pecak Bandengnya. Banyak yang di Serang tuh Di enak-enak. Serang kalau cuma di tenda gitu aja tuh. Iya, Waduh, enak itu. waduh Maknyus. top banget ya. Pedes juga kan? Ya, makanya laku. Itu bos-bos Krakatau nongkrong di sana. Kita mesti balik lagi. Buset deh. Iya. Pecak bandeng, ada sate bandeng. Cuma kalau gitu untuk ya, di nggak ada Serang. 24 jam ya. Iya, karena di sini kan kulturnya memang kalau udah jam 9 itu udah sepi. Iya. Gitu. Ini kan bukan Nggak ada kota nightlife Jakarta. gitu loh. Nightlife nih pecak Bandeng asik juga tuh kan. Live pecak bandeng. Bung Ari mau nyambutin durinya kali ya. Hah? Gitu. Yaudah tutup dah. Ya. Tutup. Ayo main Tan, tutup deh. Oke, main Tan. Terima kasih banyak. Iya, terima Ya, kasih udah banyak. ngobrol-ngobrol. Kembali. Ya, dengan Iya. ini nih contoh pengusaha yang benar-benar irit bicaranya. Seperlunya aja bicara. Tapi ada yang belum bertanya udah ngomong terus macam-macam bang manusia nih. Ya kan? Kita doakan sukses untuk Mbak Intan. Amin, terima kasih Ya banyak. kan? Semoga suatu saat akan semakin luar biasa. Amin. Banten dikuasai lah kira-kira gitu. Amin, Wih, Masya ngeri Allah. juga nih, Amin. Banten dikuasai. Janganlah. Selanjutnya saya harus Sudarsono. Saya lempar kepada rekan saya yang tadi keluar masuk. Ya, silakan. Buat teman-teman yang mau dapetin merchandise Sofa Panas, bisa subscribe YouTube kita dan juga Instagram kita, follow Sofa Panas bersama saya Chef Haryo Pramu dan juga Bung Ari Sudarsono yang ganteng banget dan semakin keren Dan dan semakin semakin mengkilat bapak gay. giginya ya. Semakin bapak Oke. gay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.